Halo semuanya, ini video sesi kedua keluyuran kami dari Surabaya menuju Taman Geopark Ijen. Kami berangkat dari Terminal Tawang Alun Jember menuju Taman Geopark Ijen menggunakan Damri. Bagaimana keseruannya selama perjalanan menggunakan Damri dan bagaimana indahnya Taman Geopark Ijen plus kebun kopi yang kami kunjungi, simak videonya sampai tuntas. Seperti biasanya, tekan tombol subtitle agar kalian bisa mendapatkan cerita atau deskripsi setiap perjalanannya. Pagi setelah sarapan kami nyebrang jalan menuju Terminal Tawang Alun. Inilah kondisinya terminal. Kami nggak berani terlalu banyak komen karena kondisi aktualnya ya seperti ini. Sebenarnya terminal ini bersih. Kenapa bersih? Karena nggak ada sampah, sisa makanan maupun bungkus makanan atau botol mineral. Jadi kelihatan banget kalau tempat ini sebenarnya bersih. Jadi orang-orang di sini juga menjaga istilahnya tahu diri lah, istilahnya sudah terbiasa tertib, mungkin habis makan dibuang ke tempat sampah seperti itu. Jadi nggak ada sampah, tapi seperti tidak terawat karena apa, lantainya yang pecah-pecah, terus banyak lumut. Jadi kesannya ya memang nggak terawat. Seperti yang kalian lihat itu atap-atapnya. Jadi kelihatan seperti memang tidak terawat dan banyak yang tutup. Apakah terminal ini memang dibiarkan tidak terawat karena mau direnovasi? Kami juga tidak mengerti. Semoga saja terminal ini segera diperbaiki atau dibuat di makeover lah, jadi lebih baik gitu supaya lebih terlihat cantik, karena tujuan bis-bis antar kota ke terminal ini lumayan banyak, terutama akapnya juga sudah mulai rame. Yang antar kota antar provinsi seperti Sinar Jaya aja sudah masuk di sini. Rosalia Indah, ini juga namanya aja indah lah. Kalau terminalnya indah kan juga sesuai gitu loh. Kami masuk terminal ini lewat jalur masuknya bis antar kota, antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. Nah, nampak ini jalan di depan, kita belok kanan, sudah pintu masuknya bis-bis antar kota, antar provinsi. Ini ada di depan pas ini ada Jawa Indah Transindo selaku bis antar kota dalam provinsi. Nampak dari jauh itu Damri selaku bis antar kota, antar provinsi. Sepertinya Damrinya itu Damri jurusan Jakarta. Nah, kalau ini bis ngantri yang tujuan Surabaya. Ini antar kota dalam provinsi. Nampak juga dari kiri, ini ada Sinar Jaya. Jadi sayang kalau terminal ini nggak segera diperbaiki karena bis-bis yang bagus-bagus sudah banyak di sini. Nah, ini nampak Damri tapi Damri perintis. Ini yang tujuan Pantai Pampuma. Koreksi kalau saya salah ya, silakan tulis komentar. Sedangkan ini Damri yang akan mengantar kami ke Palembang Ijen. Armadanya menggunakan armada HIS. Nah, kita samperin saja bagaimana nanti kondisinya. Ini sayang jalannya banget. Siap busnya gampang rusak. Ini Damri yang armadanya HIS GIJ 070. Dalam aplikasinya Damri, seatnya tersedia 15. Nah, kita cek apakah benar seatnya tersedia 15. Kita hitung 1. Nah, ini ada 2. Oh ya, pas dari 15. Jadi kalian bisa milih nanti seatnya saat reservasi di aplikasinya Damri yang tersedia di iOS maupun di Android. Jam 8 lebih 10 menit kami sudah berangkat karena nggak ada penumpang yang lainnya, dan Pak sopirnya tadi namanya Pak Sugeng bilang kalau nanti kita akan mampir di di stasiun Jember
sama di alun-alun Bondowoso, tapi tidak menutup kemungkinan berhenti di tempat lain kalau ada tambahan penumpang yang reservasi online secara dadakan. Nah, ini jalan masuk ke kota Jember. Ada laju yang lagi parkir. Ya, beginilah suasana kota Jember. Nah, kita berhenti sejenak di stasiun Jember, barangkali ada tambahan penumpang. Tapi sepertinya tidak ada tambahan penumpang. Tapi unik, selama berhenti di tempat pemberhentian tersebut, drivernya ngajak selfie. Katanya mau dibuat laporan ke kantor. Jadi foto selfie-nya itu di-share di grupnya operasionalnya Damri ya. Jadi kalian nanti kalau naik jangan kaget ya. Ini perjalanan lanjut menuju Bondowoso. Kita melewati jalanan yang sedikit menanjak tapi dengan pepohonan yang sangat rindang. Adem bener ya tuh. Nah, kan banyak pohon pinusnya di sebelah kiri. Asik juga di jalanan ini. Jadi suasananya itu seger gitu loh, hijau banget. Walaupun jalannya nggak terlalu lebar. Ini kita sudah mau memasuki kota Bondowoso. Jadi belok kanan ini arah ke kota Bondowoso. Tadi drivernya sempat mengatakan kalau selain berhenti di stasiun Jember, rencananya juga akan berhenti di alun-alun kota Bondowoso, barangkali ada tambahan penumpang reservasi online maupun offline. Nah, ini alun-alun kota Bondowoso. Nah, sebelah kiri ini, nah nanti kendaraan ini atau moda angkutan transportasi ini akan berhenti di sebelah kiri, di depannya pendopo kota Bondowoso, sambil menunggu tambahan penumpang jika ada. Tapi karena nggak ada, jadi langsung aja berangkat menuju Paltuding Ijen. Nah, tapi kami nanti nggak turun di Paltuding Ijen karena kami tujuannya nanti di Geopark Ijen. Jadi sebelum Paltuding kira-kira 1 jam atau 1 jam atau 45 menit tadi kata drivernya. Jadi sebelum naik nanti kita berhenti di situ. Ini kita persiapan menuju Paltuding Ijen, keluar dari kota Bondowoso. Ini Pak drivernya. Silahkan menikmati perjalanan ini, sangat nyaman banget, jadi sampai tertidur di mobil, serasa mobil pribadi ya.
iya. Baru sih, mari kok. Ini kami sudah sampai Ijen Geopark, jadi kami turun di pertigaan atau persilangan tadi. Sebelum di belakang itu ada persilangan jalan yang ke kiri nanti ke arah kampung Klocik. Di taman ini ada gazebo, ada juga coffee shop di depan itu. Nah, ada juga taman bermain anak. Jadi tempat ini bisa dijadikan rest area sebelum kalian naik ke Paltu di Ijen. Di tempat ini juga ada toilet sama musolanya. Seperti apa toilet dan musolanya? Yuk kita samperin saja. Seperti apa kebersihannya? Kita lihat. Kita lihat di awal musolanya dulu ya. Ini musolanya, tempatnya nggak terlalu besar tapi bersih sih. Ada juga mukena di lemari itu. Nah, ini toiletnya, lumayan bersih dan airnya mengalir deras, dingin lagi. Nah, ini ada juga tamannya di luar. Jadi ada taman ayunnya juga, kalau bawa anak kecil bisa main ayunan dulu. Ini ayunannya. Oke, kita lanjut perjalanan jalan kaki menuju ke tempat pengolahan kopi luwak atau kopi arabica dan kopi robusta. Pokoknya kopi-kopi yang ada di kawasan Ijen inilah. Jadi diolah sebelum dijual ke kota. Kita jalan kaki saja karena tempatnya nggak jauh dari sini, sekitar kalau dari peta tadi ya 400 meter kalau nggak salah. Jadi lurus belok kiri sudah ketemu nanti. Lurus belok kiri, kiri lagi nanti ketemu tempatnya. Ini kopinya. Nah, ini ada tandanya, jadi kalian bisa mengikuti tanda yang ada walaupun kecil tapi ya cukup terbaca lah. Nah, kita jalan kaki lagi, masih masuk ke jalan gang yang tidak terlalu lebar. Ini mobil Traga pun bisa masuk jalan ini sih kalau lihat ini, atau Hiace tadi juga bisa masuk ke sini. Nah, ini tempat pengolahan kopinya. Jadi tempatnya ya cukup luas lah. Ini tempat pengolahan kopi, ada juga penangkaran luwaknya untuk proses kopi luwak, dan ada juga kopi arabica, ada juga kopi robusta. Nah, ini pengelupasan, kalau bahasanya bapaknya tadi apa, papler ya, di papler. Jadi papler ini pelepasan kulit luarnya kopi dari biji kopinya. Ini kita jalan ke depan, lihat kopi luwaknya atau kandang luwaknya, sorry. Nah, ini hotelnya luwak. Ini luwaknya ada di sini, jadi dia tidur di sini, dikasih makanan seperti di alamnya mereka, dan kalau sore nanti dikasih biji kopi hasil petikan dari kebun. Sedangkan ini adalah tempat penjemuran setelah pengelupasan di mesin tadi ya. Jadi kopinya dijemur di sini. Jadi tapi nggak terlalu panas, jadi dikasih atap gitu. Ini nampak luwaknya. Nah, ini kan tempat penjemurannya ada atapnya gini supaya tidak kena terik matahari langsung. Jadi istilahnya keringnya itu kering karena udara panas, bukan terik matahari langsung gitu. Pagi ini suasana hujan, jadi rintik-rintik ya seperti inilah. Nah, hujannya lumayan deras. Biasanya kata penjaga kalau habis hujan turun kabut, ditambah syahdu nanti. Ini tumbuhan atau tanaman kopi jenis robusta, tadi dijelasin sama penjaga kebunnya kalau ini adalah jenis robusta. Kalau arabicanya nanti naik ke atas, tapi kayaknya hujan jadi kami nggak naik ke atas karena kondisinya hujan deras. Terlebih setelah hujan ini nanti turun kabut. Nah, ini kabutnya ya tambah syahdu ini. Nah, hujannya sudah mulai reda tapi kabutnya sudah mulai mendekat. Nah, ini kabutnya seperti ini. Ini menambah
suasana tambah syahdu. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat apa yang ada di gubuk ini ya. Ini ada ibu-ibu yang lagi sortir kopi, jadi kopinya dipilihin yang kualitas bagus, diproses untuk selanjutnya yang pecah disendirikan. Ini kita masuk ke dalam, ada tumpukan kopi dan ada mesin sangrai, ada mesin apa itu, grinder kayaknya, iya mesin grinder, ini mesin sangrainya. Jadi di sini kopi yang sudah disortir tadi nanti dipilih, disangrai, lalu dikemas untuk dijual. Nah, ini biji kopinya yang sebelum disangrai. Ini ibu-ibu yang lagi sortir biji kopi. Nah, ini ada beberapa ibu-ibu yang bekerja di sini. Jadi tempat ini mempekerjakan para ibu-ibu rumah tangga di sekitar lokasi kebun atau gudang pengolahan kopi ini. Ini suasana masih hujan rintik-rintik, tambah syahdu. Nah, gimana kalau kita menikmati kopi? Nah, ini sambil suasana menunggu hujan reda sebelum kami balik dari tempat ini. Karena kami janji jam 3 dengan drivernya Damri untuk ketemuan di taman. Tapi karena lampu mati, jadi miskomunikasi. Mobil Damrinya sudah melewati taman, tapi tadi sempat terhubung. Akhirnya drivernya mau menunggu di titik pom bensin atau kios Pertamini lah. Janjian di situ. Nah, ini kami diantar oleh krunya kebun untuk turun ke bawah sampai titik poinnya dengan Damri ya. Ini kita sudah melewati Taman Ijen Geopark. Ini kami diantar masih dalam kondisi hujan. Jadi saat hujan tadi sempat membuat lampu mati di sekitar kebun atau pengelolaan kopi tadi. Ini kabutnya lumayan tebal, jadi jarak pandang juga terbatas. Mulai meliuk-liuk jalannya atau berkelok-kelok. Ini kabutnya sudah mulai menipis, jadi jarak pandang sudah mulai agak panjang, tapi jalan masih basah seperti yang kita lihat di depan. Jalanan masih basah dan wiper mobil Luxio ini pun masih membasuh kaca dari sisa-sisa air hujan. Mungkin tinggal beberapa kelok lagi kami akan sampai di kiosnya Pertamini yang titik janjiannya dengan drivernya Damri. Jadi enaknya Damri ini kalau sudah booking bisa dihubungi sama drivernya, nanti dapat nomor WA-nya, bisa koordinasi meet up-nya di mana. Karena di dalam reservasi tiket online hanya disebutkan titik poinnya Paltuding sama Terminal Jemberaja, tapi nanti bisa ketemuan di mana gitu. Jadi ada titik poinnya. Nah, ini nampak mobilnya Damri sudah di depan. Jadi kami diantar sama krunya kebun sampai di titik poin ini, kami pindah ke Damri. Nah, ini Pak drivernya tadi sudah nunggu. Kami moving barang-barang dulu untuk pindah ke sebelah, ke Damri.
Pak drivernya juga sudah nunggu hampir ya sekitar 15 menit tapi masih mau menunggu, jadi layanannya sangat excellent. Infonya tadi dari Pak driver, nanti ada juga penumpang yang akan naik di bawah di sekitaran Puskesmas Sukorejo. Tadi nanti Pak drivernya calling-callingan sama penumpang yang akan naik dari Sukorejo tersebut. Jadi nanti kami diminta bersabar untuk menunggu ya, sama lah kami aja juga ditunggu. Jadi nanti penumpang yang dibawa dijemput sama mobil Damri ini, kami juga harus sabar menunggu. Jadi ya saling pengertian lah gitu. Dan ini enaknya naik Damri KSPN ini. Ini kita sudah mulai turun, jalan pelan-pelan karena jalanan masih licin. Oke, sambil kita nikmati perjalanannya, kita dengerin musiknya ya. Ini Pak drivernya lagi koordinasi dengan calon penumpang yang akan bareng turun ke Jember, dari Ijen ke Jember. Ini masih mencari tempatnya dan sepertinya sudah dekat untuk titik poin penjemputannya. Ini tadi katanya di sekitaran sini masih dicari-cari titik pasnya. Jadi hampir mirip dengan taksi online ya, tapi kayaknya enggak juga sih, karena kalau taksi online kan hanya dipakai pribadi, ini bareng-bareng. Jadi Damri di sini juga disebutkan di mobilnya ada nomor WA, jadi nanti para penumpang yang biasa menggunakan jalur ini atau ada keperluan bisnis atau usaha atau sekolah bisa bareng dengan mobil ini. Nah, ini kita sudah turun, tadi videonya kami skip, ini sudah ngelewatin terminal Bondowoso. Itu nampak Damri, kayaknya Damri jurusan Denpasar. Nah, kita sudah memasuki kota Bondowoso, dan untuk mempercepat karena viewnya kita percepat langsung ke video di sampai terminal Jember. Jadi kita nyampe terminal Jember sudah pukul 6 sore, sudah 6 petang lah, jadi udah gelap. Jadi kondisinya seperti ini. Kondisinya terminal sudah gelap dan lampu penerangannya di belakang ruang antrian tidak ada lampu, tapi waktu di ruang tunggu ruang keberangkatannya lampunya terang seperti ini. Nah, dan nampak beberapa bis parkir untuk persiapan berangkat. Jadi kami turun di sini, nanti pindah ke bis selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komentar dan like serta subscribe. Terima kasih.